Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Marilah kita awali dengan senantiasa mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur atas segala nikmat dan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas segala kekurangan dan kekurang sempurnaan di dalam hidup kita. Dan kesyukuran itu marilah kita wujudkan melalui peningkatan ilmu dan amal kita, serta senantiasa istiqomah di jalan iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi manusia pilihan pembawa risalah Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus berikhtiar untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, dan kita berikhtiar untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Kita akan mengkaji cara menasihati anak secara bijak. Luqman Al-Hakim telah memberikan pelajaran kepada kita, yaitu wasiat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dan wasiat tersebut diabadikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang termaktub secara khusus di dalam Quran surah Luqman. Nasihat ini menjadi nasihat yang saya kira bisa menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita di dalam menasihati, mengarahkan, dan juga mendidik anak-anak kita, atau tentu bagi cucu-cucu kita, sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran, tentu sesuatu yang sangat istimewa. Pun demikian, nasihat Luqman menjadi sesuatu yang sangat istimewa, dan tentu harus kita jadikan sebagai petunjuk, guidance, ya, dalam kita membesarkan, mendidik anak-anak kita. Di dalam Quran surah Luqman, surat ke-31, sekali lagi surat ke-31 ayat 12 dan 19, nanti para pendengar semuanya bisa membaca secara detail bunyi ayatnya dan juga terjemahannya, dan barangkali bagi pendengar yang memiliki buku tafsir bisa membuka tafsir dari surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Di dalam surat ini berisi nilai-nilai pelajaran untuk orang tua maupun anak, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog antara Luqman dan putranya. Bagaimana metode yang dituntunkan Al-Qur'an di dalam menasihati anak? Mari kita cermati di dalam Quran surah Luqman ini. Para pendengar, di dalam Quran surah Luqman ini kita semuanya diajarkan atau diajari metode yang tepat bagaimana kita menasihati anak-anak kita secara bijak. Di zaman ini banyak orang tua yang kewalahan, ya, dalam menasihati anak. Seringkali anaknya tidak menggubris apa yang dinasihatkan kepadanya. Banyak anak-anak yang tidak mau mendengar orang tuanya, sehingga kemudian menimbulkan emosi dari orang tuanya dan menimbulkan hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis. Dan banyak anak-anak kita yang berjalan tanpa bimbingan dan arahan orang tua. Maka apa yang termaktub dalam Quran surah Luqman itu menjadi penting bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah di dalam mengarahkan, mendidik anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Mari kita perhatikan
poin-poin inti dari apa yang dituntunkan dalam Al-Quran di dalam menasihati anak kita. Yang pertama, awali dengan sapaan dan bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu. Nah, ini adalah salah satu metode orang-orang soleh sebelum kita dan juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan nasihat kepada anak-anak. Maka mengawali pembicaraan dengan anak dengan sapaan atau dengan seruan, ya, dengan komunikasi yang baik, itu berfungsi untuk menarik perhatian, ya, anak-anak kita, ya, supaya mereka memberikan perhatian yang lebih terhadap apa yang hendak kita katakan, sehingga ayah atau ibu berbicara dan anak mendengar dan menyimak, tidak saling berbalas kata. Di dalam Al-Quran, surah Luqman, ayat ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, sebuah sapaan, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebelum kita menasihati anak, sapa anak-anak kita. Karena menyapa anak itu penting dan panggil dengan panggilan yang ia sukai. Seringkali kita jumpai orang tua jarang sekali menyapa anak-anak. Sibuk dengan aktivitas kerja sehingga lupa menyapa dan berkomunikasi kepada anak. Padahal menyapa dan berkomunikasi dengan anak menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bila kita menginginkan anak-anak kita terarah dan terdidik. Dan kewajiban itu tentu tidak hanya dilakukan oleh seorang ibu, namun juga ayah, sebagaimana dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim. Maka para pendengar, sebelum kita menasihati, sapa anak-anak kita, panggil anak-anak kita dengan panggilan yang terbaik. Itu yang dicontohkan oleh Al-Quran. Pendengar, di dalam ilmu psikologi ada tips bagaimana kita membangun kedekatan dan bagaimana berkomunikasi dengan anak. Barangkali ini bermanfaat. Tips yang pertama adalah dengarkan, dengarkan, dan dengarkan. Ketika anak ingin ngobrol dengan kita, maka kita hentikan kegiatan yang sedang kita lakukan. Karena jika kita terus melakukan kegiatan, maka anak akan berpikir bahwa kita tidak peduli terhadap mereka. Maka jangan sampai ya, ketika anak menghendaki kita untuk ngobrol dan seterusnya, kita justru sibuk ya, dengan aktivitas kita, sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan HP kita. Jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu yang baik untuk berkomunikasi, berdialog dengan anak-anak kita. Dengarkan, dengarkan, dan dengarkan. Dan berikan respon kepada mereka meskipun respon itu singkat. Cobalah kita mengetahui dunia mereka. Ya. Anak seusia SD tentu berbeda dengan anak seusia SMP, dengan anak seusia SMA, dengan anak yang sudah kuliah, dengan anak yang sudah bekerja. Dan berikan respon. Meskipun respon itu adalah singkat, misalnya, oh ya, gitu. Atau mungkin, oh ya, ayah mengerti, ibu mengerti, dan seterusnya. Jadi dengarkan, dengarkan, dan dengarkan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu khususnya, jangan berteriak karena marah atau frustasi. Wajar, saya kira orang tua marah ketika anak melakukan kesalahan. Tetapi jangan membiasakan berteriak-teriak pada saat anak marah. Karena hal itu akan menjadikan anak trauma dan membuat mereka jauh atau bahkan membenci kita sebagai orang tua. Karena kita suka teriak-teriak, suka marah-marah di hadapan mereka. Jadi jangan berteriak karena marah atau frustasi. Kendalikan emosi kita. Kemudian yang ketiga, ya, jadilah sumber penguat anak. Jadi bila anak menceritakan suatu hal yang mereka alami atau rasakan, ya, semestinya mereka harusnya lega setelah menceritakan. Tetapi kadang orang tua itu tidak menguatkan. Malah justru ketika anak menyampaikan masalah kepada orang tua, dia sangat kecewa.
Karena kemudian ya, orang tua ini tidak menguatkan gitu. Justru malah melemahkan. Maka ketika anak datang membawa masalah kepada kita, dengarkan baik-baik dan jadilah kita penguat anak-anak kita. Misalnya kita yakinkan bahwa ayah atau ibu yakin bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan. Atau tenang nak, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan ayah atau ibu siap membantu. Jadi kita kuatkan apa yang menjadi masalah dari anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, para pendengar, hindari pertanyaan beruntun. Ketika anak sedang membicarakan masalah dengan kita, kita upayakan untuk tidak mengambil alih obrolannya. Jadi meskipun barangkali topiknya kita kurang tertarik atau mengecewakan kita, gitu, jangan sampai kemudian kita malah justru bertanya secara beruntun pada anak-anak kita, membombardir ya pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak kita, sehingga kemudian anak-anak malah justru kecewa dan tidak lagi mau menceritakan apa yang dialaminya kepada kita. Kemudian yang kelima, jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita masih belia, tetapi kalau orang tua melakukan kesalahan, maka kita semestinya tidak malu untuk meminta maaf. Ini sesungguhnya mengajari kepada mereka juga bahwa ketika salah mereka meminta maaf. Dan kita juga harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Tidak perlu malu dan akui bahwa kita semuanya juga manusia dan bisa membuat kesalahan. Kemudian yang keenam, tips yang keenam para pendengar adalah cintai mereka apa adanya. Katakan ya pada anak-anak kita bahwa kita sebagai orang tua mencintai mereka. Meskipun anak kita sudah tua. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang sudah berkeluarga juga sempatkan bahwa kita mencintai mereka, sampaikan. Jadi ketika kita sampaikan itu ya insya Allah ya semakin mendekatkan hubungan kita dengan anak-anak kita dan anak-anak kita semakin terbuka kepada kita, semakin dekat dengan kita semuanya. Jadi pendengar, 6 tips di atas menjadi tips yang bisa kita semuanya praktekkan dalam rangka menyapa dan membangun komunikasi dengan anak-anak kita. Dan salah satu metode yang diajarkan oleh Al-Quran ketika kita mau menasihati anak-anak kita adalah awali dengan sapaan dan bangun komunikasi dengan baik. Kalau kita bisa menyapa, bisa membangun komunikasi dengan baik dengan anak-anak kita, maka insya Allah nasihat yang kita sampaikan juga akan didengar oleh mereka. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi para pendengar semuanya dan semoga anak-anak kita menjadi qurrata a'yun dan menjadi waladun solihun yada'ulah, anak-anak yang soleh solihah yang akan terus mendoakan kita semuanya meskipun kita sudah tiada dan menjadi amal jariah bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan juga meridhoi setiap langkah kita dalam rangka mendidik dan mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.